Shalom semuanya, salam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nicholas Emmanuel Ginting. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Tata Boga. Saya berasal dari Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan. NIM saya 22020083. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat video tentang intisari dari beberapa materi yang sudah saya pelajari, yaitu materi dari pelajaran PAK, pelajaran agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa yang saya pahami tentang materi tersebut. Dan di sini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang Yesus Kristus. Pada umumnya Yesus Kristus dipandang sebagai seorang manusia biasa yang hidup di bumi atau di Israel 2000 tahun yang lampau. Dalam Alkitab pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu kemuliaan yang diberikan kepada kita sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran, dan itu tertulis di dalam Alkitab, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Mengapa Yesus perlu memakai kordat atau kaidah manusia? Dalam Alkitab itu sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi iman besar yang menaruh belas kasih demi setiap kepada Allah untuk mendamaikan dosa di seluruh bangsa. Dan ini tertulis dalam Ibrani 2 ayat 17. Dan intinya dari penjelasan saya, mengapa Allah atau Yesus itu harus menjadi sama dengan manusia, itu agar dia dapat mendamaikan dosa seluruh bangsa, dan juga untuk mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Selanjutnya, Yesus memanggil orang-orang untuk bertobat. Ada dalam Alkitab, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ini tertulis dalam Matius 4 ayat 17. Yesus mempunyai kuasa atau atas kematian. Ada dalam Alkitab, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan ini tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25. Pekerjaan Yesus adalah menjamah kehidupan orang-orang, dan ini tertulis dalam Alkitab. Yesus pun berkeliling di seluruh gerilya. Ia mengejar rumah-rumah ibadah dan memberkati Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Ini tertulis dalam Matius 4 ayat 23. Selanjutnya dalam Lukas 9 ayat 23 tertulis, kepada mereka setiap orang yang mengikuti Yesus, atau setiap orang yang mengikuti aku, ia akan menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikuti aku. Itu kita harus, maksudnya ini mengikuti aku itu artinya itu mengikuti Tuhan Yesus. Kita harus berusaha menjadi seperti Yesus. Ada dalam Alkitab, kendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Tuhan Yesus. Ini tertulis dalam
Filipi 2 ayat 5, kita dapat mengenal Yesus sebagai juru selamat. Kita ada dalam Alkitab, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Lalu dalam Alkitab 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan bahwa sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita yang benar, untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Lalu materi selanjutnya atau materi yang kedua, yaitu tentang dosa dan keselamatan. Sebelum itu saya akan memberitahu materi-materi apa saja yang saya akan jelaskan selanjutnya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang Yesus Kristus. Lalu yang kedua di sini saya akan menjelaskan dosa dan keselamatan. Dan ketiga tentang Alkitab. Dan yang keempat iman dan ketaatan. Dan yang kelima adalah purpose of life. Lanjut ke topik pembahasan, yaitu pada materi yang kedua, dosa dan keselamatan. Banyak orang berharap untuk diselamatkan oleh Tuhan pada saat kedatangannya dan diangkat di dalam kerajaan surga. Sampai sekarang hanya gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang telah secara terbuka memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali dan bahwa Dia sedang melakukan pekerjaan penghakiman yang mulai dari rumah Tuhan untuk menyelamatkan dan mentahirkan manusia. Ia yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi ia yang tidak percaya akan dikutuk. Markus 16 ayat 16, sebab dengan hati orang percaya kepada kebenarannya dan dengan mulut pengakuan kepada keselamatan, itu ditulis dalam Roma 10 ayat 10. Dan percayalah bahwa ayat ini memiliki makna bahwa karena Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia. Asalkan mereka percaya kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan, dan bahwa sekali mereka telah diselamatkan berarti mereka diselamatkan untuk selama-lamanya. Mereka yang percaya bahwa asalkan mereka menjaga nama Tuhan dan bertahan sampai akhir, mereka dapat diangkat langsung ke dalam kerajaan surga. Ketika Tuhan datang kembali tanpa harus menerima pekerjaan penghakiman atau pentahiran. Pada akhir zaman, apakah kepercayaan semacam ini benar? Apakah Tuhan pernah mengatakan bahwa sesekali seseorang diselamatkan, dia dapat masuk ke dalam kerajaan surga untuk selamanya? Apakah ini dikatakan dalam Alkitab? Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ditulis dalam Matius 7 ayat 21 sampai 22. Berdasarkan firman Tuhan, kita tahu bahwa mereka hanya yang melakukan kehendak Bapa di surga yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak bisa menggunakan gagasan dan imajinasi manusia. Jadi apa arti keselamatan yang sesungguhnya dalam Alkitab? Arti keselamatan yang sesungguhnya dalam Alkitab adalah kita semua tahu bahwa pada akhir zaman hukum Taurat
umat manusia menjadi semakin sedemikian dirusak oleh iblis, contohnya orang-orang Israel, sehingga mereka melanggar hukum Taurat seperti hukum Taurat dan perintah-perintah Tuhan, dan semakin banyak orang-orang yang berbuat dosa sedemikian rupa sehingga tidak ada pengorbanan sebanyak apapun yang cukup, dan mereka semua diperhadapkan dalam bahaya dan dikutuk dan dijatuhi hukuman mati oleh hukum Taurat untuk menyelamatkan manusia. Dari ancaman kematian, Tuhan harus turun ke dalam dunia dan berubah wujudnya menjadi manusia dan memiliki daging, dan ya intinya sama dengan manusia, sehingga Tuhan Yesus melakukan pekerjaan penebusan untuk disalibkan, sehingga menghapus dosa bagi seluruh umat manusia, dan untuk mengampuni manusia dari dosa-dosanya sekali untuk selamanya. Sejak saat itu, asalkan seseorang percaya kepada Tuhan, mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan dan bertobat, dia akan diampuni dari dosa-dosanya dan menikmati berkat dan anugerah yang diberikan Tuhan Yesus. Tetapi bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia maksudnya hidup di bawah hukum Taurat itu maksud saya itu yang tidak mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, dan intinya selalu menentang perintah Tuhan, maka dia akan hidup dalam lautan api dan ya hidup dalam neraka. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang Alkitab. Firman Tuhan, bagaimana kita tahu Alkitab itu berasal dari Allah? Yang pertama, Tuhan ciptakan dan Tuhan bicarakan langsung kepada manusia. Yang kedua, ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun. Dan yang ketiga, kitab pertama Perjanjian Lama ditulis sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Dan yang keempat, yang terakhir, Perjanjian Baru ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Semua isi Alkitab itu saling berkaitan. Lalu sejak tahun 1945, Alkitab ini juga diterjemahkan lebih dari 800 bahasa, dan Alkitab ini juga dimiliki oleh lebih dari 200 negara. Bahan tulisan atau media tulis yang digunakan itu merupakan fakta yang menakjubkan tentang Alkitab. Yang pertama, berikutnya ada fakta-fakta yang menakjubkan tentang Alkitab. Yang pertama, Alkitab ini ditulis kurang lebih dari 1600 tahun yang lalu. Dan yang kedua, Alkitab ini ditulis kurang dari 40 penulis. Alkitab ini memberi pengetahuan tentunya tentang Baterhanu, dan Alkitab ini juga bisa memprediksikan masa depan. Apakah ada kesalahan dalam Alkitab ini atau buku ini? Surat-surat asli yang ditulis oleh para rasul yang diilhami oleh Tuhan, dan ini sama sekali tidak ada kesalahan di dalamnya. Namun ketika orang lain yang tidak memahami isinya atau tidak mengilhaminya oleh Tuhan, mulai menyalin. Ya intinya, jika ada orang yang ketika orang itu tidak mengilhami atau tidak memahami isinya, dia akan menyalin kitab-kitab dalam Alkitab. Terkadang mereka melakukan kesalahan untuk saat menyalin.
ini yang kedua, sebagian besar kesalahan sangat kecil dan terjadi secara kebetulan. Dan yang selanjutnya adalah iman dan ketaatan. Roma 1 ayat 17 dikatakan misalnya bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah bertolak dari iman dan kepemimpinan kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup dalam iman, dan ada juga tertulis pada Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ketaatan lahir dari iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1, iman lahir dari pendengaran dan menampakkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah berita bagi kaki dan terang bagi jalan kita, orang yang tidak taat. Bagi orang yang tidak taat adalah orang yang tidak beriman. Materi selanjutnya adalah purpose driving life. Untuk apa kita hidup? Segala sesuatu diawali oleh Tuhan. Kita eksis karena Tuhan menginginkan kita ada. Kita dibuat oleh Allah dan untuk Allah. Allah mengharapkan kita untuk hidup, memenuhi pengharapan Allah. Untuk apa kita hidup? Kita hidup diawali oleh Tuhan karena Tuhan menginginkan kita ada. Kita dibuat oleh Allah. Lalu bagaimana kita menentukan tujuan hidup kita? Yang pertama itu berspekulasi, dan yang kedua penyauan. Kita dapat menemukan identitas dan tujuan melalui hubungan dengan Tuhan Yesus. Tuhan memikirkan kita tahu. Tuhan memikirkan kita. Kita tahu sebelum kita memikirkan Tuhan telah merancang kehidupan kita. Jadi intinya tuh Tuhan tuh ingin kita hidup, makanya Tuhan menciptakan kita. Dan juga Tuhan itu maha tahu, dan Tuhan itu yang sudah merancang kehidupan kita. Dan Tuhan itu merancang segalanya, mulai dari karir, pasangan hidup, hobi, dan mungkin tujuan hidup juga Tuhan sudah merancangkan untuk kita. Tetapi walaupun tujuan hidup dirancang oleh Tuhan, kita juga bisa memilih tujuan hidup kita sendiri. Sekian dari penjelasan materi saya. Maaf sekali apabila banyak sekali kata-kata saya yang tidak jelas atau intinya saya memiliki kendala dalam mengerjakan ini, dikarenakan saya seharusnya tuh masuk ke dalam Google Class PHK, tetapi saya malah masuk ke Google Class SPHK. Sebelumnya mohon maaf, dan sekali lagi maaf karena itu merupakan kesalahan saya, dan sekali lagi maaf jika kata-kata saya sangat tidak jelas. Mohon dimaklumi oleh teman-teman semuanya atau Bapak suka. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.